everyone. Perkenalkan, nama saya Anissa Parisuti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga terjadi peristiwa ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Selain terjadi antar makhluk hidup, juga terjadi antar makhluk hidup dengan yang tak hidup. Contohnya, sinar matahari dipakai pada tumbuhan sebagai sumber energi dalam rangka memproduksi makanan pada proses fotosintesis. Komponen ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik, di mana pada komponen biotik terdiri dari dua, yaitu tumbuhan dan juga hewan, serta komponen abiotik terdiri dari tanah, batu, air, udara, matahari, dan sebagainya. Kerusakan ekosistem mengakibatkan terganggunya makhluk hidup, serta dapat mengakibatkan kepunahan. Maka dari itu, keseimbangan ekosistem harus terjadi. Suatu kehidupan bisa tetap berlangsung apabila jumlah produsennya lebih banyak dibandingkan jumlah konsumennya. Piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen dengan jumlah konsumen. Berikut adalah contoh dari piramida makanan. Gambar di samping menunjukkan bahwa padi merupakan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus yang merupakan konsumen satu. Tikus dimakan oleh ular, maka ular adalah konsumen kedua. Sedangkan ular dimakan oleh elang, maka elang merupakan konsumen ketiga. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestarian hutan dan juga menggunakan bahan kimia untuk bercocok tanam secukupnya saja atau tidak berlebihan. Dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi apabila manusia melakukan pengundulan atau menebang hutan secara liar? Dan apa yang terjadi apabila manusia melakukan pembunuhan secara liar? Tentu saja, ekosistem akan rusak dan juga keseimbangan ekosistem pun juga ikut rusak. Seperti penebangan hutan secara liar, maka hal yang akan terjadi adalah hutan menjadi gundul dan juga terjadinya longsor. Selain itu, untuk perburuan secara liar, maka yang terjadi adalah punahnya hewan di suatu ekosistem. Selanjutnya, contoh kerusakan ekosistem yaitu membuang limbah industri dan sampah di sungai yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sungai karena makhluk hidup yang berada di sungai menjadi terlambat dan bisa menjadi punah. Tumbuhan dan manfaat bagi manusia. Tumbuhan beraneka ragam dan manfaatnya pun beraneka ragam. Contoh pemanfaatan tumbuhan bisa menjadi obat dan juga pemanfaatan tumbuhan oleh manusia yaitu bisa menjadi perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari yang terbuat dari kayu. Kegiatan manusia dan populasi tumbuhan. Untuk melakukan keseimbangan ekosistem dengan cara melestarikan hutan yaitu menebang hutan dengan tetap yang terkendali atau dengan cara tebang pilih. Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi. Yang ketiga, membuat cagar alam. Yang keempat, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan cara menggunakan bioteknologi. Hewan dan manfaatnya bagi manusia. Pemanfaatan hewan dapat diambil dari dagingnya, kulitnya, tulangnya, dan bisa juga diambil tenaganya. Contoh kegiatan manusia dalam rangka memanfaatkan hewan yang bisa mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem adalah perburuan liar. Sebagai contoh perburuan liar adalah memburu ular yang diambil kulitnya yang dipakai untuk tas ikat pinggang, dan sebagainya. Contoh lainnya dari kegiatan manusia dalam rangka pemanfaatan hewan yang bisa mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yaitu pemburuan gajah yang diambil gadingnya yang dipakai untuk membuat keris, pipa cerutu, pajangan, dan lain sebagainya.
kegiatan manusia dan populasi hewan. Ekosistem pada hutan akan terganggu apabila hewan-hewan yang ada di dalam hutan diburu terus. Sehingga perlu adanya pelestarian supaya tidak mengalami kepunahan. Alangkah baiknya yang bisa dilakukan adalah penangkaran atau bisa juga pembuatan suka marga satwa. Dengan demikian, hewan-hewan yang ada dapat dilestarikan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan sekarang tentang ekosistem? Yuk, mulai sekarang kita membuang sampah yang sembarangan, membuang limbah pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.